Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Tanya Ah Bao. Ah Bao jelas-jelas terlihat sangat marah. Dalam situasi superioritas yang absolut, musuhnya benar-benar berhasil mengambil tunangannya sebagai sandera. Aib untuk mengucapkan ini, itu sebenarnya tidak kalah memalukannya seperti waktu Long Hao Shen menghancurkan tanduknya berkeping-keping. Tanduk yang telah hancur, itu masih bisa dipulihkan dengan mengandalkan kekuatan vital yang kuat dari naga iblis. Tetapi jika sesuatu terjadi pada Yueye, bagaimana mungkin dia bisa membenarkan dirinya dari pertanyaan Dewa Iblis Bulan Agares? Dan juga kepada ayahnya sendiri. Lebih penting lagi, jika Yueye akan mati, Agares pasti akan secara dramatis mengubah sikapnya terhadapnya, dan ini mungkin bahkan akan mempengaruhi posisi masa depannya setelah menjadi Kaisar Dewa Iblis berikutnya. Sebelum dia meninggalkan Modukor City, Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu telah berbicara secara pribadi dengannya. Mengatakan kepadanya dengan jelas, bahwa, bahkan jika dia adalah penerus pertamanya, ayahnya sudah menemukan penerus kedua, dengan potensi yang tidak jauh lebih rendah darinya. Jadi, jika dia membuat kesalahan lagi, rencananya untuk naik tahta akan terpengaruh. Untuk Ah Bao, kekuatan dan posisi adalah hal yang paling penting. Tetapi cintanya terhadap Yueye, itu benar-benar tulus. Di dalam hatinya, Yueye sama pentingnya dengan kekuatan dan posisinya sebagai penerus Kaisar Dewa Iblis. Dari sini bisa dilihat, seberapa dalam perasaannya terhadap Yueye. Long Hao Shen menjawab dengan nada berat. Kamu seharusnya sudah tahu apa yang aku inginkan. Ucap Long Hao Shen. Kilauan tak menyenangkan muncul di mata Ah Bao. Dia cukup marah, sehingga hampir meludahkan seteguk darahnya. Dapat dikatakan, bahwa dalam pertempuran sebelumnya dengan Long Hao Shen, kedua belah pihak akhirnya terluka. Tetapi karena zirahnya, Ah Bao tidak bisa melihat kondisi sejati Long Hao Shen. Tapi dia benar-benar yakin, bahwa luka Long Hao Shen sama sekali tidak lebih ringan dari itu. Jika ini terus berlanjut, dengan mengandalkan kekuatan rahasianya sendiri, ia memiliki kepastian untuk dapat membunuh Long Hao Shen. Namun, sampai sekarang, Long Hao Shen selalu menunjukkan kekuatan bertarung yang jauh melebihi kekuatannya sendiri, jadi Ah Bao tidak memiliki kepastian untuk dapat membunuh Long Hao Shen tanpa menghindari kerusakan berat pada dirinya sendiri. Apa yang paling dia takuti, adalah tidak bisa pulih dari konsekuensinya. Karena atribut cahaya Long Hao Shen itu terlalu murni. Jika cahaya kemurnian seperti itu menyerang tubuhnya secara mendalam, ia akan merasa sangat sulit untuk menghilangkannya. Bagi iblis, kristalnya adalah intinya, dan bahkan pada keberadaan yang kuat seperti naga iblis, jika intinya terpengaruh, penanaman dan pelatihan mereka di masa depan akan sangat terpengaruh, dan Ah Bao benar-benar tidak bisa menerimanya untuk mengambil resiko ini. Tujuannya dalam hidupnya adalah, suatu hari nanti ia akan menjadi sebuah eksistensi sekuat ayahnya, atau bahkan melampaui ayahnya. Bagaimana mungkin dia bisa mengambil resiko, hanya untuk merusak intinya dalam pertempuran habis-habisan melawan Long Hao Shen? Alasan mengapa kemampuan Long Hao Shen membuatnya berhati-hati adalah, seperti yang dia katakan sebelumnya, itu adalah ancamannya sebagai dewa pilihan. Tak terhitung tahun-tahun yang telah berlalu sejak manusia dari jenis ini muncul, dan Long Hao Shen sebenarnya bisa menarik kekuatan dari kekuatan ilahi Dewi Cahaya. Dan dia masih sangat muda. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, tidak ada yang bisa memprediksi ancaman besar yang akan dia ajukan pada ras iblis. Tapi Ah Bao adalah penerus Kaisar Dewa Iblis. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri dalam mengalahkan Long Hao Shen, tidak ada yang bisa dikatakan untuk iblis lain. Membiarkan manusia seperti itu menjadi kekuatan besar dari tingkat ke-9 secara alami, itu akan terlalu menakutkan. Setidaknya, tidak ada kekuatan besar manusia dari tingkat ke-9 yang bisa dibandingkan dengan keberadaan menakutkan yang akan terjadi. Ini tidak diragukan lagi, itu akan membawa manusia keuntungan yang sangat banyak, karena ia bisa menjadi eksistensi yang bahkan lebih mengancam dan menyusahkan Kaisar Dewa Iblis daripada pembunuh Dewa Iblis saat ini. Jadi, bahkan jika Ah Bao sendiri sangat tidak ingin membunuh Long Hao Shen dengan metode seperti itu, demi masa depan iblis dan untuk masa depannya sendiri, dia perlu melakukan dengan cara yang lain.
Meskipun dia adalah orang yang egois, dia masih bisa melihat gambaran yang lebih besar. Menjadi penerus Kaisar Dewa Iblis, bukanlah sesuatu yang hanya dapat dicapai dengan kekuatan. Tetapi siapa yang tahu, bahwa hal seperti ini akan terjadi. Dia sekarang dihadapkan dengan pilihan yang sulit, memilih untuk melepaskan ancaman di masa depan, atau kehilangan gadis yang paling dicintainya, dan mendapatkan permusuhan dari Dewa Iblis Bulan. Apa yang harus dilakukan sekarang? Ah Bao tahu, bahwa waktu yang diberikan kepadanya sangatlah singkat, karena mengalami keraguan yang berlebihan, bahkan jika dia akhirnya menyelamatkan Yueye, dia akan tetap membenci tindakannya ini di masa depan. Orang bisa dengan jelas melihat kerutan di dahi Ah Bao yang terus naik dan turun, dan mengungkapkan tingkat kemuraman dan kebenciannya. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi. Lepaskan Yueye. Ah Bao meneriakkan kata-kata ini. Long Haoshen akhirnya santai, kemudian ia menoleh untuk melihat CR, dan memberinya kode dengan matanya. Namun, kejadian berikutnya membuat Long Haoshen berubah menjadi sedingin es. Karena saat dia memandang CR, dia tampak dipenuhi dengan niat membunuh dan acuh tak acuh terhadap sinyalnya. Tiba-tiba saja dia menyadari, bahwa dia tidak mendapat respon dari CR. CR masih dalam posisi yang sama seperti sebelumnya, dan belati samsara di tangannya didorong ke leher Yueye. Selain itu, karena dia meraih Yueye dengan erat, sepertinya Yueye dan CR membentuk satu entitas. Ini buruk, teriak Long Haoshen. Setelah melalui pengalaman serupa, Long Haoshen langsung berteriak kaget, tiba-tiba menyadari kejadian ini. Dengan paksa membatasi kejutan dan paniknya sendiri, Long Haoshen mengertakkan gigi dan menahannya. Kemudian dia menekan kondisi tubuhnya yang lemah, dan kemudian menenangkan dirinya, lalu menyatakan dengan acuh tak acuh. Kamu sudah melanggar janjimu denganku sekali. Bagaimana aku bisa mempercayai kamu saat ini? Melepaskan tunanganmu saat ini, itu sangatlah mustahil. Ucap Long Haoshen. Setelah mengatakan itu, Long Haoshen bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan Ah Bao, dan perlahan-lahan maju ke arah CR dan Puteri Yueye. Langkahnya agak lambat, dan dia bahkan perlu menggunakan Arya dari Dewi Cahaya sebagai tongkat untuk menopang tubuhnya sendiri. Tapi di wajah para pembantai pemburu iblis itu, beberapa ketakutan besar tiba-tiba muncul. Pertarungan antara Long Haoshen dan Ah Bao ini tentu saja tidak hanya mengejutkan Ah Bao, tetapi membuat pembantai pemburu iblis ini meninggalkan kesan yang dalam. Di mata mereka, tingkat energi spiritual Long Haoshen tidaklah seberapa. Namun, mereka memiliki ketakutan yang mendalam untuk kekuatan pertempuran yang mengerikan, dan kecakapan teknis yang dapat melukai naga iblis dalam pertempuran yang begitu mengerikan. Sejumlah besar pembantai Demon Hunter bergegas keluar dengan cepat, kemudian mengelilingi CR dan Yueye, dan tidak memberikan Long Haoshen cara untuk mendekatinya. Menghentikan langkahnya, dia kembali menatap Ah Bao. Sepertinya, kamu tidak memiliki ketulusan sekecil apapun kepada tunanganmu. CR, bunuh dia. Ucap Long Haoshen. Jangan, teriak Ah Bao. Ah Bao tiba-tiba melangkah maju sambil berteriak dengan cepat. Minggir kalian semua, bajingan. Biarkan dia lewat, teriak Ah Bao dengan marah. Demon Hunter Remover minggir untuk membentuk jalan, tapi kali ini, Long Haoshen tidak terburu-buru untuk maju secara berlawanan dengan harapannya. Dengan senyum tipis, kemudian dia menyatakan, sepertinya Pangeran Mahkota yang mulia Ah Bao, benar-benar menghargai tunangannya. Beritahu bawahanmu yang lainnya juga, untuk memberi jalan dan biarkan temanku pergi. CR dan aku akan tinggal di sini, dan kami akan memberikan Yueye kepada kamu setelah mereka pergi dengan aman. Ucap Long Haoshen. Kali ini, pilihan terbaik bagi Long Haoshen dan CR adalah, untuk merebut Yueye dan membiarkan rekan-rekan mereka pergi terlebih dulu. Mengingat bagaimana Ah Bao menganggap penting Yueye, dia hanya bisa menerima ini. Namun pada saat ini, Long Haoshen tidak punya cara untuk membawa CR bersamanya. Hanya dia yang tahu, betapa mengerikannya kondisi tubuhnya sekarang. Bahkan, Demon Hunter Remover biasa dapat membuatnya jatuh ke tanah hanya dengan menyentuhnya. Bagaimana mungkin dia bisa tampil begitu santai, dan menghadapi kekuatan besar di puncak tingkat ke-8 seperti Ah Bao secara langsung. Mulai dari bentrokan pertama di antara mereka berdua, ketika Long Haoshen mengandalkan niat pedang untuk menghindari serangan Ah Bao, dia sudah terluka. Dan dalam bentrokan terakhir mereka, dia menderita kerusakan serius yang membuatnya hampir mati.
Saat ini, dia sepenuhnya bertahan dengan mengandalkan tekadnya, bahwa ia bisa berdiri tegak, tetapi ia sendiri bahkan tidak tahu berapa lama ia akan bisa mempertahankan ini. Mendengar kata-kata Long Hao Shen, Ah Bao sedikit terguncang. Tetapi menjadi orang yang tegas, dan karena dia sudah membuat keputusan, dia tidak ragu-ragu lagi. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan mengisyaratkan semua orang untuk membuka jalan untuk membiarkan dua pasukan pemburu iblis ini pergi. Tian Qing berdiri di sini, dan tampak terpana. Dia tidak menyangka, bahwa rekan-rekannya dan dirinya sendiri, itu dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Pertempuran antara keduanya, telah diakuinya sebagai hal yang mengejutkan untuk semua pembantai pemburu iblis. Tapi bagaimana mungkin, itu tidak mengejutkan pemburu iblis juga. Tian Qing samar-samar merasakan, bahwa jika mereka bertarung habis-habisan satu sama lain, dia tidak akan cocok untuk Long Hao Shen, bahkan sebagai kesatria Yayasan Mithril. Sementara itu, kinerja Long Hao Shen juga membuat Tian Qing samar-samar menyadari nilai khususnya untuk kuil kesatria. Mengingat usianya, kultivasinya, dan kekuatannya, bagaimana mungkin ia bisa menjadi kesatria biasa? Pikir Tian Qing. Saat ini, Tian Qing segera membuat tekad untuk dirinya sendiri, bahwa tidak peduli apa, dia harus melindungi Long Hao Shen dan membawanya keluar dari tempat ini. Mengingat kultivasi dan kekuatan Long Hao Shen pada usia ini, dia terlalu penting untuk kuil kesatria. Situasi di depan mata mereka secara instan berubah, dari posisi semula yang benar-benar tidak menguntungkan. Ketika melihat CR muncul, dan benar-benar membunuh 4 pusat kekuatan iblis dari tingkat ke-7 dalam satu gerakan, dia menjadi benar-benar mati rasa karena pemandangan ini. Melihat seorang asasin dari tingkat ke-6 langsung membunuh 4 iblis kuat dari tingkat ke-7, itu benar-benar tidak mengherankan bahwa dia juga berhasil secara langsung membantai iblis bintang dari tingkat ke-8. Dari sini, orang dapat benar-benar membayangkan, bahwa kekuatan asasin perempuan muda ini tidak lebih rendah dari Long Hao Shen, dan ternyata dia hanya menyembunyikan dirinya di balik kekuasaan Long Hao Shen. Pikir Tian Qing. Kapten Tian Qing, cepat pergi. Han Yu datang ke sisi Tian Qing, dan mengatakan ini dengan suara rendah. Tapi bagaimana dengan Hao Shen dan dia? Jawab Tian Qing. Suara Han Yu tiba-tiba menjadi sangat dingin. Jika Kapten Tian Qing benar-benar ingin membantu tim kami, pergi sekarang adalah pilihan terbaik. Balas Han Yu. Setelah mengatakan ini, ia segera berbalik dan memanggil kawan-kawan, dan melewati lorong yang ditinggalkan oleh Demon Hunter Remover. Terlihat kosong, Tian Qing jelas-jelas merasakan ketidakpuasan dari kata-kata Han Yu, dan segera merasa sangat malu. Melirik Long Hao Shen yang maju ke arah CR dan Yue, dia dengan keras melambaikan tangannya dan segera berteriak. Ayo kita pergi, teriak Tian Qing. Dua pasukan pemburu iblis yang tanpa Long Hao Shen dan CR yang terdiri dari 11 orang, mereka secara bertahap menghilang dari garis pandang pembantai pemburu iblis. Tidak ada pembantai pemburu iblis yang berani menentang perintah Ah Bao, tetapi keengganan mereka yang kuat itu tergambarkan di mata mereka. Jika mereka memusnahkan dua pasukan pemburu iblis dengan kekuatan seperti itu, mereka pasti akan mendapatkan hadiah besar. Dan selanjutnya, mereka memiliki 6 regu Demon Hunter Remover, dan memberi mereka keuntungan yang absolut. Tepat pada saat yang sama ketika kawan-kawan mereka telah pergi, Long Hao Shen mencapai sisi CR, tetapi hanya dari jarak yang kurang dari 100 meter saja, Yayasan Mithril Armor yang dipakainya sudah basah oleh keringat. CR masih tak bergerak, dan wajah Yue pucat pasi. Satu-satunya hal yang sekarang bisa dia gerakkan adalah matanya, yang telah kehilangan semua cahayanya saat dia menatap erat-erat ke arah Long Hao Shen yang sudah tiba di depannya. Setelah berkomunikasi melalui beberapa pandangan dengannya, dia berbalik untuk berdiri di samping CR. Tanpa menyentuh CR dan hanya mendekat, Long Hao Shen merasakan lebih jelas, bahwa situasinya sudah seperti yang dia duga sebelumnya. Di saat genting ini, CR benar-benar bangkit, dan dia mengalami kebangkitannya sebagai dewa pilihan. Dengan pukulan terakhirnya saat menggunakan belati samsara, CR mencapai tepi dari kebangkitannya. Hanya saja untuk saat ini, mereka harus meninggalkan medan perang sesegera mungkin, sehingga Long Hao Shen ingin menggunakan Eternal Melody untuk memindahkan CR ke Tower of Eternity. Tetapi jika ini mengganggu proses ledakan pada wawasan CR, dan hanya sedikit mempengaruhi dirinya, ini akan menyebabkan penindasan terhadap kebangkitan CR.
Jadi, bahkan jika CR berada di jalur yang benar, dia masih belum menyelesaikan kebangkitannya yang luar biasa. Kebangkitan sebagai dewa yang dipilih, itu tidak dicapai dengan usaha semata. Oleh karena itu, bahkan jika di masa depan CR tetap berlatih secara tertutup dan berusaha menyelesaikan kebangkitannya, dia tidak akan selalu berhasil dan mungkin tidak memiliki pemicu terakhir yang hilang ini untuk selamanya. Penilaian Long Hao Shen benar, sebagai penerus belati samsara, kebangkitan CR sebagai dewa yang dipilih, itu menyiratkan kalau dia menjadi seorang Grim Reaper sejati. Dan dengan demikian, itu hanya di medan perang yang cocok untuk membangkitkannya. Awalnya, kebangkitan CR seharusnya tidak terjadi begitu cepat, tetapi pengepungan dari 6 regu pembantai pemburu iblis dan situasi yang krisis, itu telah memicu semangat juang CR untuk langsung naik ke puncak, dan dengan penggunaan terakhirnya dari belati samsara, ia akan mencapai batas kebangkitannya yang berada di luar kendalinya. Setelah penyerangannya itu, ia telah membantai 4 pembantai Demon Hunter dari tingkat ke-7, dan bahkan dia berhasil merebut Yueyu. Dia sudah dalam keadaan terbangkitkan, dan kehilangan kesadarannya karena telah mengeluarkan gelombang aura yang sangat istimewa. Waktu kebangkitan Long Hao Shen, ia sudah merasa sangat tidak nyaman. Tetapi waktu untuk CR, itu jelas-jelas bahkan lebih cepat. Mereka saat ini dikelilingi oleh musuh, dan Long Hao Shen terluka parah. CR, aku tidak bisa melakukan teleportasi, ucap Long Hao Shen. Setelah melewati proses kebangkitan sebelumnya, Long Hao Shen mengetahuinya dengan sangat jelas. Jika memindahkannya sekarang, itu akan sangat mungkin menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Selain itu, kebangkitan CR sebagai dewa yang dipilih, itu sangat berbeda dari miliknya. Dewi Cahaya yang ia suksesi adalah kekuatan gaib yang kuat, yang telah menumbuhkan keadilan, kejujuran, dan kelembutan. Tetapi fisik tubuh CR dari samsara, itu jauh lebih tirani. Dan jika itu menyebabkan serangan balik, kehidupan CR kemungkinan akan sangat terancam. Long Hao Shen tidak pernah menghadapi situasi berbahaya seperti ini. Mengingat kondisinya yang lemah saat ini, bahkan mengaktifkan Eternal Melody untuk memindahkan mereka, itu masih akan sangat sulit. Tetapi apa yang akan terjadi, jika CR diteleportasi dalam keadaan kebangkitannya sebagai dewa pilihan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus aku lakukan? Pikir Long Hao Shen. Di bawah tatapan Ah Bao, Long Hao Shen meluruskan posturnya, dan diam-diam merenungkan hal ini. Orang-orangmu sudah pergi, sekarang kamu harus melepaskan Yueye, ucap Ah Bao. Saat ini, suara Ah Bao terdengar. Dan kali ini, semua pembantai pemburu iblis mengelilingi mereka, dan kemudian mengelilingi Long Hao Shen dan CR. Kawan-kawanmu sudah pergi. Sekarang lepaskan Yueye, ucap Ah Bao yang berdiri kurang dari 10 meter dari Long Hao Shen dengan dingin, sambil memelototi CR dan dia. Setelah mempertimbangkan untuk waktu yang singkat, Long Hao Shen mengambil keputusannya. Melihat CR yang masih berdiri seperti patung, kehangatan yang aneh memenuhi matanya. Berdiri di sebelahnya, Yueye melihat ini dengan sangat jelas. Dia kehabisan kata-kata ketika melihat ekspresi Long Hao Shen. Mata hangat itu dipenuhi dengan tekad, yang disertai dengan keengganan yang tak ada habisnya, dan ketegasan yang tak dapat terlukiskan. Tepat pada saat ini, bibir Long Hao Shen sedikit mengerucut, dan dia membisikkan beberapa kata di telinga Yueye. Karena serangannya pada saat sebelumnya, CR saat ini memasuki kondisi terbangkitkan. Dalam kondisi ini, dia bisa melukaimu dengan sangat mudah. Dia tidak bisa disentuh, atau hidupmu akan dalam bahaya, jadi aku akan memindahkanmu ke tempat tertentu. Ingatlah, bahwa kamu tidak dapat bergerak di tempat ini, dan harus berdiri diam dan nurut. Setelah itu, kamu hanya bisa berdoa, agar CR dan aku akan selamat. Bisik Long Hao Shen. Setelah mengatakan ini, Long Hao Shen perlahan-lahan mengangkat tangannya, dan meletakkannya di bahu Yueye. Apa yang kamu lakukan? Ah Bao berteriak dengan marah. Tidak memberinya pandangan sekilas, Long Hao Shen melepaskan cahaya keemasan samar dari dadanya, dan dengan kilatan cahaya keemasan ini, Yueye menghilang setelahnya. Melihat Yueye menghilang, pembantai pemburu iblis itu bergegas maju, tetapi dihentikan dengan teriakan Ah Bao. Penampilannya yang sedingin es itu, sepertinya menusuk tubuh Long Hao Shen seperti pisau yang tajam. Di mana kamu mengirim Yueye? Tanya Ah Bao. Dari teleportasi Yueye, Long Hao Shen segera menjadi sangat lemah.
Sambil gemetaran, dia hampir jatuh ke tanah. Tetapi tepat pada saat ini, Ah Bao juga telah memperhatikannya, bahwa ada sesuatu yang salah. Karena bahkan setelah Yue Ye menghilang, Chai Er yang menangkap Yue Ye sebelumnya, dia masih tidak bergerak sedikit pun. Dengan susah payah, Long Hao Shen berbalik dan menghadap Ah Bao. Aku pikir kamu bisa memahaminya sekarang. Karena serangan sebelumnya, kawan aku menderita beberapa efek samping, dan saat ini tidak dapat bergerak. Jadi, kamu melewatkan kesempatan terbaik kamu untuk membunuh kami. Aku menyarankan, agar kamu tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Kamu harus menyadari, bahwa Putri Yue Ye dikirim melalui teleportasi spasial. Aku mengirimnya ke ruang lain, selain aku, tidak ada yang bisa mengakses tempat itu. Jadi, jika aku mati, kamu tidak akan melihat tunanganmu lagi untuk selamanya. Ucap Long Hao Shen. Membuat keputusan seperti ini, itu tidak diragukan lagi akan sangat menantang bagi Long Hao Shen. Chai Er tiba-tiba memasuki kondisi sadar, ketika dewa yang dipilih telah secara efektif mengubah rencana awalnya untuk melarikan diri, dan yang bisa dia lakukan sekarang adalah membiarkan kawan-kawan melarikan diri terlebih dahulu. Tapi dia tidak bisa meninggalkan dirinya sendiri. Jika dia pergi, apa yang akan terjadi dengan Chai Er? Semua orang bisa pergi, tetapi satu-satunya pengecualian adalah Chai Er. Dia harus tetap dekat dengan Chai Er untuk melindunginya. Tanpa memperhatikan kehidupannya sendiri, Long Hao Shen akan tetap berada di sisinya. Sebelum dimulainya pertempuran yang menentukan antara Ah Bao dan Long Hao Shen menggunakan matanya untuk bertanya pada Chai Er tentang apa yang harus dilakukannya. Selama pertemuan terakhir mereka dengan Yue Ye, ketika mereka meringankan pembatasan yang dikenakan padanya, Yue Ye telah memberitahu mereka tentang pertunangannya dengan Ah Bao, dan sebelum pertempuran yang menentukan, Long Hao Shen telah memberitahu Chai Er untuk menuju Yue Ye. Di puncak pertempuran Long Hao Shen dengan Ah Bao, Chai Er menggunakan batasan yang diletakkan pada tubuh Yue Ye untuk berkomunikasi dengannya dari jauh, dan Yue Ye memberinya jawaban sederhana untuk menangkapnya. Dalam sekejap setelah bentrokan terakhir antara Long Hao Shen dan Ah Bao, setelah Chai Er memasuki keadaannya yang tak terlihat, dia hanya memiliki dua pilihan di pikirannya. Yaitu, entah apakah dia harus menyergap Ah Bao, atau merebut Yue Ye. Pada akhirnya, Chai Er memilih pilihan yang lebih aman. Lagi pula, terakhir kali ketika mereka menyerang Ah Bao, dia menggunakan beberapa cara yang tak terhentikan untuk melarikan diri. Jika ini diulang, mereka pasti akan dihabisi oleh pembantai pemburu iblis yang tersisa. Karena itu, merebut Yue Ye adalah pilihan yang paling bisa diandalkan. Alasan mengapa Long Hao Shen memindahkan Yue Ye, itu hanya untuk menjamin keselamatannya. Dengan Chai Er dalam keadaan sadar, siapapun yang membuatnya kesal, Yue Ye mungkin akan terbunuh karena niat membunuh yang tidak stabil, yang telah dikeluarkan oleh Chai Er. Dan jika Chai Er menyelesaikan kebangkitannya, Long Hao Shen juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Dalam kedua kasus itu, kehidupan Yue Ye juga akan sangat berisiko. Setelah bekerja sama beberapa kali, Long Hao Shen mendapatkan kepercayaan pada Yue Ye. Bantuan yang dia berikan kepadanya memang tidak bisa diabaikan, dan dia jelas tidak bisa membabi buta setelah melihatnya. Dengan demikian, ia memilih untuk memindahkan Yue Ye ke Tower of Eternity. Setelah waktu mereka habiskan untuk berlatih di lantai kedua Tower of Eternity, Long Hao Shen mampu memutuskan tujuannya dari setiap teleportasinya dengan Eternal Melody. Tanpa ragu, dia mengirim Yue Ye ke lantai pertama Tower of Eternity. Tunggu di sini bersamaku. Setelah rekanku tersadarkan dari serangan baliknya, aku secara alami akan memberikan Putri Yue Ye kembali kepada kamu. Tentu saja, ini jika kita bisa pergi dengan damai dari sini. Ucap Long Hao Shen. Saat ini, dia dalam kondisi yang sangat lemah. Niat kepalan tangan Ah Bao yang mengerikan, itu telah menyebabkan kekacauan di tubuhnya, dan rongga rohaninya yang lemah hampir hancur oleh niat kepalan tangan itu, jadi dia sudah tidak bisa terus bertarung lagi. Ah Bao tampak sangat marah. Dia jelas-jelas tidak mengharapkan hasil ini. Melihat Yue Ye diteleportasi oleh Long Hao Shen, itu bagaikan seperti bagian hatinya yang diambil. Dia memang tidak berani bergerak ceroboh, dan dia juga tidak bisa mempertaruhkan nyawa Yue Ye. Bahkan saat dikelilingi oleh begitu banyak kekuatan besar di sekitarnya, Long Hao Shen sebenarnya menutup matanya, lalu melepaskan helmnya, dan menaruh beberapa pil di mulutnya.
Ini adalah pil penyembuhan yang dibuat oleh Lin Xin. Ah Bao sangat menghargai Yue Ye, sejauh memungkinkannya mereka untuk pergi, tetapi bahaya belum diatasi. Long Haoshen mengerti dengan jelas, bahwa selama masa kebangkitan CR, mereka akan menghadapi cobaan besar. Dia tidak tahu apakah mereka akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup atau tidak, tapi apapun yang akan terjadi nanti, dia tidak akan meninggalkan CR dan melarikan diri seorang diri. Siapa yang mengharapkan situasinya menjadi seperti ini? Pasukan pembantai pemburu iblis semuanya memandang Ah Bao. Selama Ah Bao memberi perintah, mereka akan segera meluncurkan serangan habis-habisan. Ah Bao mengepalkan tangannya yang gemetaran. Ini adalah kesempatan bagus yang sangat langka. Jika mereka melewatkan yang satu ini, mungkin, mereka tidak akan pernah bisa memaksa Long Haoshen ke dalam keputusasaan seperti itu lagi. Suatu hari nanti, aku pasti akan menghancurkanmu, ucap Ah Bao. Suara Ah Bao penuh dengan dendam. Tetapi pada akhirnya, dia tidak memberikan perintah untuk menyerang. Sama seperti Long Haoshen, dia hanya duduk dan menutup matanya untuk memulihkan diri. Tidak peduli apakah itu pasukan pembantai pemburu iblis atau Long Haoshen, tak satu pun dari mereka yang tahu, bahwa pada jarak 1000 meter dari mereka, sepasang mata sedang mengawasi mereka secara diam-diam. Mereka adalah seseorang yang seluruhnya tertutup jubah perang abu-abu, dan diam-diam mengawasi mereka. Ekspresinya terus berubah, seolah-olah dia bisa mendengar semua yang terjadi di sana. Orang ini terlihat hanya dengan tangan kosong, dan tidak membawa senjata apapun padanya. Ketika Long Haoshen duduk dengan tenang dan memulihkan diri, dia tidak bisa membantu, tetapi menunjukkan keheranan dan kekagumannya. Rasa sakit yang hebat, dan banyak perasaan kompleks lainnya muncul di dalam dirinya. Sedikit demi sedikit melangkah maju, pria berpakaian abu-abu itu tidak mengeluarkan jejak suara, tapi dia terhenti di detik berikutnya. Tidak maju lebih jauh, kakinya terhenti dan dia menyipitkan matanya sambil memancarkan niat membunuh. Itu menghasilkan suara cici yang terkonsentrasi dalam kisaran 3 meter di sekitarnya, dan rasa dingin yang tak terukur dibawa dalam auranya. Sikap dingin ini tampaknya terkait dengan niat pembunuhannya yang kental. Bagi sebagian besar orang untuk memasuki kondisi kultivasi, itu membutuhkan lingkungan yang benar-benar tenang. Jika gangguan kecil terjadi, keadaan ini sangat mungkin akan mengganggunya, yang dapat mengakibatkan bahaya bagi orang yang bersangkutan. Itu tidak dapat dibayangkan dengan lingkungan yang menekan, yang dikelilingi oleh musuh di sekitarnya. Namun, Long Haoshen duduk di sana dengan bersila. Hanya seperti itu, ia memasuki keadaan itu di bawah pengawasan penuh dari semua pusat kekuatan iblis. Fungsi pemulihan diri yang hebat dari Mithril Foundation Armor, dan dorongan yang diberikannya kepada penggunanya dapat dilihat dengan jelas pada saat ini. Semua retakan pada zirah itu secara bertahap diperbaiki, dan warna keemasan redup muncul kembali. Seolah-olah dengan setiap napas Long Haoshen, cahaya keemasan di tubuhnya telah menambahkan intensitasnya. Jejak uap berwarna hitam sedikit demi sedikit dikeluarkan dari tubuhnya, itu semua berasal dari niat kepalan tangan Ah Bao yang memaksa masuk ke dalam tubuhnya. Kondisi Ah Bao pun mirip dengan kondisinya. Satu-satunya perbedaan adalah, bahwa apa yang dia usir adalah niat pedang yang ditinggalkan oleh Long Haoshen. Meskipun energi spiritual eksternal Long Haoshen tidak sebesar milik Ah Bao, namun energi spiritual internalnya jauh lebih murni. Dan dengan demikian, kecepatan pemulihannya tidak sedikit pun lebih lambat dari Ah Bao. Selain itu, dia juga membuat pil yang dibuat oleh Lin Xin. Meskipun demikian, luka-lukanya jauh lebih parah. Sebelumnya, dia hanya membawa mereka dengan tekad yang kuat, tetapi semua bagian tubuhnya terluka hingga batas yang berbeda. Saluran energinya berada dalam kekacauan, dan energi spiritualnya hampir habis. Bahkan inti dari rongga spiritualnya mengalami kerusakan. Kerusakan parah seperti itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dipulihkan seseorang dalam waktu yang singkat. Tanpa bahaya di sekitarnya, setelah mengalami kerusakan serius seperti itu, Long Haoshen akan pergi ke keadaan tidak sadarkan diri sejak lama pada saat sebelumnya. Tapi bagaimana mungkin dia bisa menjaga dirinya agar tidak jatuh pingsan? Itu karena kemauan kuat yang menopang tubuhnya. Tetapi di bawah dukungannya, Long Haoshen menemukan keheranannya sendiri, bahwa pada perut bagian bawah dan di antara alisnya, itu muncul kilatan emas baru yang aneh.
Saat dia menyerap esensi cahaya eksternal untuk mengisi kembali tubuhnya, dua kilatan kecil ini sepertinya mengembang dengan setiap napas yang dia ambil. Meskipun ekspansi mereka lambat, itu masih berbeda mengingat kekuatan mental yang hebat Long Hao Shen. Apa itu tadi? Apakah itu rongga spiritual pada kondisi awal mereka? Pikir Long Hao Shen. Dalam beberapa hari terakhir, energi spiritual internal Long Hao Shen akhirnya melewati 10.000 unit. Semua energi spiritualnya yang terkumpul sudah meletus dalam pertempuran sebelumnya, tetapi penyebab yang lebih pentingnya lagi untuk perubahan ini adalah tekadnya yang menakjubkan. Jika pada saat itu dia membiarkan dirinya jatuh pingsan, mungkin terobosannya ini akan tertunda. Tetapi saat ia berdiri tegak dengan paksa, dan pergi ke dalam kultivasi bahkan ketika dikelilingi oleh kekuatan iblis, potensinya telah terangsang yang secara langsung membantu untuk membentuk rongga spiritual pada tahap awal mereka. Dan selanjutnya, kedua rongga spiritual ini segera dibangun. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.